Yang ketiga, ilmu teterak dikadek. Bukan gak mempan digolok, gak penting amat ilmu begitu. Buat apa? Buat apa? Jago-jagoan? Mau jadi preman? Kalau kalian baik, akhlaknya mulia, mana mungkin orang mau ngegolok kita? Betul nggak? Kalau kita pergi kemanapun penuh cinta kasih, berehan, asihan, nggak mungkin orang golok kita. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin, saya kasih tahu, saya jamin ya, itu sudah hukum alam. Like attracts like. Semua sebab baik akibatnya akan baik. Ilmu teterak dikadek itu artinya adalah ilmu kuat pendirian. Sudah bisa menjadi diri sendiri, itu teterak dikadek itu, menjadi diri sendiri. Kalian mah payaan, tersinggungan, baperan, nah itu belum sakti tuh. Orang yang sudah sakti itu sudah menjadi diri sendiri, selesai dengan dirinya sendiri, gak ada lagi konflik. Ciri orang yang sudah menjadi diri sendiri itu ada 4. Satu, sudah bisa menerima dirinya apa adanya. 2, sudah bisa mengenal dirinya luar dalam, sudah tahu diri. Yang ketiga, hidupnya sudah tidak menggunakan lagi perbandingan. Dia tidak pernah bandingkan dirinya dengan siapapun. Selesai. Yang keempat, sudah menemukan bakat ilahi yang ada dalam dirinya sebagai berkah. Dan siapapun yang sudah menemukan bakat ilahi pada dirinya, namanya personal genius zone, bahasa Inggrisnya PGZ, maka dia akan memiliki arti hidup. Jadi siapa orang yang punya arti hidup itu? Orang yang sudah menemukan bakatnya. Nih saya kasih tahu. Ya Allah, ternyata saya tuh jenius di bidang nyiksik bawang. Itu tuh jenius, karena tidak semua orang loh bisa nyiksik bawang. Baru sebentar nyiksik bawang, udah keluar air mata. Sedih kalau nyiksik bawang itu. Saya kalau motong-motong di bawah sedih. Kayak suka gini, istri saya nanya kenapa? Sedih. Tapi ada orang yang kuat matanya, motong-motong bawang berapa banyak pun nggak masalah. Oh, berarti dia jenius di bidang motong bawang, bikin catering. Betul? Pindah tuh uang dari rekening orang ke rekening dia. Sakti nggak? Sakti. Sakti. Nih saya kasih tahu, kalian semua itu dari ujung sana sampai ujung sini, sebetulnya kalian tuh jenius di bidangnya. Kalian sukanya main bola aja. Mungkin kejeniusannya mengolah bola. Ini belajar matematika jadi idiot. Ngerti maksud saya? Ikan jenius gak? Dalam bidang apa? Berenang. Ikan itu akan kelihatan idiot kalau disuruh manjat pohon. Siapa yang idiot? Yang nyuruh manjatnya. Ngerti maksud saya? Monyet jenius gak? Bidang apa? Manjat pohon. Monyet disuruh berenang, dimarah-marah. Kamu bodoh, gak bisa berenang. Yang nyuruh renang sama monyet itu lebih parah dari monyet itu. Betul gak? Nih saya kasih tahu, anak kita jangan dibilang bodoh. Semua anak kita tuh jenius di bidangnya. Karena saya pastikan setiap orang yang datang ke dunia ini direncanakan Allah untuk tujuan Allah, dan setiap orang diberkahi bakat. Makanya tugas kalian orang tua itu jadi fasilitator agar anak menemukan bakatnya. Begitu dia ketemu bakatnya, luar biasa. Yang bakat masak, jangan suruh belajar matematika di dapur we. Nanti jenius, dia punya perusahaan catering. Ngerti maksud saya? Tapi yang jenius matematika jangan suruh ke dapur. Salah terus, nanti bawang dihitung, pecin dihitung. Giliran ke warteg, udah jelas di warteg itu neng, ya. Tempe dihitung. Telur dadar dihitung. Di warteg sini cuma satu neng yang gak dihitung, nasi.
Udah sanggup mata dihitung tapi dibayar. Ngerti maksud saya? Nih saya kasih tahu. Kalian semua ini aduh luar biasa. Makanya saya tidak berani merendahkan siapapun karena semua manusia itu setelah saya amati jenius. Cuman kita belum menemukan saya jeniusnya di bidang apa. Jadi kalau kita hidupnya tidak menakjubkan, salah tempat. Gitu aja. Saya kepada mahasiswa juga begitu. Kalian senang belajar fisika? Cari cing. Ternyata mereka itu saya tanya, kamu belajar fisika di sini disuruh siapa? Ternyata ibu bapaknya itu yang nyuruh dia belajar fisika. Anaknya nggak suka fisika, masuk di jurusan fisika, ketemu saya, ya salah jurusan. Akhirnya saya panggil, kamu itu nol terus. Kamu sukanya apa? Melukis papa. Pindah jurusan. Udah, saya rekomendasikan pindah jurusan. Lukisannya bagus. Salah kolotna. Dia pengennya melukis masuk jurusan fisika, ngitung terus, ya sudah stres. Nih saya kasih tahu. Sampai sekarang saya mau nanya, sudah pada menemukan apa sih jenius saya di bidang apa? Sudah menemukan belum? Nih saya kasih tahu. Kalau kalian belum menemukan itu, berarti hidupmu akan terus menerus tidak menakjubkan. Itulah pentingnya kita jadi diri kita sendiri. Makanya satu, ya, terima diri kita apa adanya. Dua, kenali diri kita luar dalam. Saya jenius di bidang apa, saya hobinya apa, itu. Nih kayak saya ngajar fisika dari pagi sampai sore, tidak merasa lelah. Kenapa? Karena saya tuh senang mengajar. Kalau ngajar tuh senang sekali. Sudah nggak mikirin duit. Kalau seneng itu, duit mikirin saya. Ngapain mikirin duit? Biar duit mikirin saya, betul nggak? Ngapain cari duit? Duit dong cari saya, kan saya lebih mulia dari duit. Kalian itu kadang-kadang menghinakan diri kalian sendiri. Ke dunia cari duit, duit cari kita. Dan saya nggak mau nyari duit. Duit dong cari saya kan lebih mulia. Ngerti maksud saya? Ini udah ilmu tingkat tinggi nih ya, jangan salah paham. Yang ketiga, jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Karena kita ini oleh Allah direncanakan untuk tujuan yang berbeda. Banget orang wenges beda. Yang keempat, temukan bakatmu. Nih, Kang Dadan ini ya. Kalau edit video, selesai ini, edit. Ayah, selesai. Ciptakan lagu. Beliau tuh menciptakan lagu, gak pakai ditulis dulu, kasih gitar langsung centreng. Kang Dan itu lagu neme pak dikarang didinya. Jenius di bidangnya. Makanya kalau nyanyi bahagia. Kalian yang tidak jenius nyanyi coba suruh manggung ke depan, bergetar. Betul nggak? Itu. Ada orang yang tidak jenius bicara di depan publik. 2-3 orang aja di depan dia udah bergetar. Pipis. Nggak jenius, dipaksa harus gitu, nggak boleh. Nih, saya kasih tahu, kalian jenius di bidang apa? Nih, yang jenius dagang, nggak usah kuliah. Atau kuliah di tempat yang mengembangkan bisnis dia supaya lebih modern. Nih anak-anak tanya, ingin jadi apa? Jangan sudah dimasuki oleh otak kita. Nanti jadi dokter jadi insinyur. Dari kecil kan gitu aja. Betul nggak? Yang jadi dokter tuh Susan. Ya kan? Paham sampai sini? Ilmu teterak di kadek itu adalah ilmu supaya kita punya pendirian, gak jadi orang lain. Selama ini kita ini jadi orang lain, sering berubah dengan apa kata orang tentang kita. Makanya kita tidak jadi diri kita sendiri. Hati-hati itu. Begitu kita tidak jadi diri kita sendiri, kita tidak akan menemukan bakat apa yang ada pada diri saya. Akibatnya apa? Kita kehilangan berkah dalam hidup. Karena apa?
Teu bisa ngojay, jika monyet dipaksa ngojay. Begitu kita berenang, idiot. Jadi jangan semua orang harus belajar matematika, harus pinter fisika, pinter kimia, enggak mesti. Ada anak yang jeniusnya bidang bahasa, sekolahkan di bahasa. Dia lemah dalam matematika, jangan dipaksa, kasihan. Apalagi dibentak-bentak, dibilang idiot, dibilang bodoh. Itu yang ngajarnya yang salah. Makanya sekolah itu sebetulnya bukan untuk membuat anak jadi pinter, bukan. Sekolah itu supaya anak kita menemukan dirinya sendiri. Tapi guru banyak yang gak ngerti. Dipaksa semua kudu bisa jika manehna.